Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Nampaknya bansos ini begitu kan, soal putusan Mahkamah Konstitusi dianggap tidak langgar kampanye dan sebagainya. Apakah seperti itu begitu? Ini MK nyatakan Airlangga dan Zulhas tak langgar kampanye Pilpres 2024. Padahal mereka sudah jelas-jelas di depan mata bahwa mereka memberikan bansos begitu kan. Ada apa ini? Ini yang mungkin agak kacau di situ begitu kan. Padahal itu sudah jelas-jelas begitu kan ya. Maka dalam artian bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh mereka ya soal bansos oke gas di situ begitu kan, ternyata tidak terbukti. Ya masyarakat bisa menilai lah apakah Mahkamah Konstitusi sudah tutup mata begitu kan ya terkait dengan soal bansos seperti ini begitu. Padahal itu sudah jelas-jelas bantuan bansos dari seorang Jokowi katanya begitu ya. Kita lihat saja ini video Zulhas diduga bagi bansos diputar di MK. Itu tidak terbukti kesimpulan dari Mahkamah Konstitusi. Padahal sudah jelas-jelas begitu kan ya. Bahkan ya dia mengatakan begini, bantuan ini dari siapa? Katanya begitu kan. Dari seorang Jokowi, dari seorang presiden. Ini Zulhas ya belain bahwa bansos itu dari Jokowi. Makanya rakyat harus pilih Gibran ya. Zulhas pengkhianat rakyat, penista agama, koruptor. Apakah seperti itu? Ini komentar-komentar dari netizen. Saya kira dengan apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi harus menghormati begitu kan ya. Bansos duit rakyat sendiri yang dikelola negara, bukan duit Jokowi. Ini komentar dari Sri Kandi Muslim. Saya kira begini ya saudara-saudaraku ya, dimanapun kita berada, oke lah, masalah soal bansos kan pasti ada bukti nyata begitu kan. Mahkamah Konstitusi itu begitu di situ tidak mungkin memberikan atau memberikan sanksi kepada siapapun begitu tanpa alat bukti. Saya rasa bukti itu mungkin ya kurang kuat di Mahkamah Konstitusi, tapi ada 5 hakim yang kemudian mengatakan bahwa bansos itu tidak melanggar dan tidak melanggar kampanye di situ begitu. Padahal dari Bawaslu kan sudah jelas begitu kan ya. Ada melanggar dan sebagainya begitu, melanggar kampanye dan sebagainya. Tapi kan rasanya Bawaslu kan hanya menindak yang ringan-ringan aja sebenarnya begitu. Ini masalah perkataan seperti Zulhas mengatakan bahwa bansos ini dari Jokowi dan sebagainya begitu kan. Maka saya katakan sejak awal kalau memang terkait mempolitisasi bansos ini ya, mereka lolos ya di Bawaslu terus kemudian dari MK ya, saya kira ini harus ada punya introspeksi diri dalam artian kita lihat saja apakah mereka akan di tahun-tahun berikutnya apakah bansos tetap dijadikan seperti itu begitu kan ya. Bahkan menurut saya pribadi dalam hal ini putusan Mahkamah Konstitusi bahwa menyatakan bahwa Zulhas tidak melanggar kampanye Pilpres. Ya kita tunggu saja ya. Nasibnya bagaimana? Kan di situ kan ada oke gas. Bahkan Zulkifli Hasan Ketua Umum Partai PAN sebut bansos dari Presiden Jokowi. Ya dari siapa? Dari Jokowi katanya begitu kan ya. Kan sudah jelas di situ begitu. Mungkin ya alat buktinya masih kurang kuat. Semoga kami rakyat biasa diberikan kesempatan untuk menyaksikan ya pedih yang akan menimpa para pengkhianat konstitusi. Ya segala perbuatan itu punya konsekuensi masing-masing begitu kan. Memang tidak mungkin MK meluruskan kerusakan yang dari awal dimulai dari MK sendiri. Karena dengan meluruskan MK, maka sudah mengakui kalau dirinya rusak, maka tidak mungkinlah itu terjadi. Simpel aja sih sebenarnya katanya. Jadi bagaimana untuk bisa menyongsong negara emas kalau toh pada hakikatnya ya negara kita seperti itu begitu kan. Ya saya kira nanti karena bansos ini punya kekuatan yang sangat luar biasa di masyarakat begitu kan ya. Saya kira akan terjadi di mana-mana mulai dari pilkada, pilgub yang sebentar lagi akan menghadapi itu begitu kan ya. Mari kita baca ini. MK nyatakan Airlangga dan Zulhas tak langgar kampanye Pilpres 2024. Mahkamah Konstitusi MK menilai Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tidak melakukan pelanggaran Pilpres 2024. Hal itu disampaikan Hakim MK Guntur Hamzah saat membacakan amar pertimbangan dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta Pusat.
Guntur menyatakan ya dalil gugatan pemohon terhadap Zulkifli Hasan tidak beralasan menurut hukum. Dia membuat perkara Zulkifli Hasan sudah diselesaikan dalam sidang Bawaslu, katanya begitu ya. Bahkan dia mengatakan apa yang kemudian disampaikan oleh disampaikan oleh Zulkifli Hasan, disampaikan oleh Airlangga di situ begitu kan ya, di Mahkamah Konstitusi kemarin ya, sebagai ahli ya, sebagai saksi begitu terkait dengan soal bansos. Mereka sekarang putusannya begitu kan ya, MK tidak percuma sih sebenarnya menghadirkan sana sini ya, tapi pada ujung-ujungnya tidak ditindak begitu kan begitu logika masyarakat Indonesia hari ini begitu. Jadi banyak yang kecewa putusan-putusan itu, tapi oke lah, secara demokrasi bagi kami adalah menghormati satu sama lain ya. Dengan adanya seperti ya, kita berdoa saja semoga bangsa kita di kepemimpinan Prabowo Gibran membuat terobosan baru ya, meningkatkan kesejahteraan bangsa kita. Tapi kalau mereka tersandra bagaimana begitu? Ya takutnya seperti itu sih ya. Bahkan mari kita baca ini. Mahkamah mempertimbangkan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Mendak Zulkifli Hasan ya, telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu sesuai dengan tugas, kewenangan dan kewajibannya ya. Bahkan Zulkifli Hasan sekaligus ya pun Ketua Umum PAN menduga menyalahgunakan fasilitas negara dalam kampanye Pilpres 2008. Guntur ya menuturkan MK tidak mendapatkan keyakinan kuat untuk membenarkan dalil itu. Artinya ya buktinya masih kurang cukup di situ begitu di Mahkamah Konstitusi begitu kan. Maka kalau memang buktinya kurang cukup ya setidaknya bagi kami adalah mencari tahu begitu kan ya, di Mahkamah Konstitusi bagaimana nantinya begitu. Tapi ya oke lah, dalam pandangan kami masalah bansos ya, masalah ini masalah itu begitu, pasti ada dugaan-dugaan yang kemudian tidak diketahui oleh Mahkamah Konstitusi. Dan sekarang itu pinter begitu kan, untuk menyalurkan bansos ini bansos itu begitu, maka ada undang-undangnya sendiri. Ya harus bertentangan dengan undang-undang yang lain. Terus kemudian mereka membuat kebijakan baru, kebijakan ini, kebijakan itu begitu. Sangat disayangkan ya, sangat disayangkan. Maka dengan adanya seperti ini ya, saya kira ini yang akan menjadi sebagai pembelajaran kepada bangsa kita Indonesia ke depan, bagaimana mereka kalau bagi-bagi bansos jangan dipilih siapapun begitu kan ya. Sekarang Anda boleh tertawa atas kemenangan seorang Prabowo, tapi suatu saat nanti ya, kalau memang bangsa kita ya ini aja, dampaknya ya semuanya di situ begitu. Itu yang kemudian punya dampak luar biasa. Saya kira pandangan orang itu tidak sama begitu kan ya, dengan siapapun tidak sama. Tapi ada hakim ya, ada hukum di situ yang kemudian mengadili bagaimana nuansa-nuansa kita. Mau melanggar kampanye kek, mau ini, mau itu kek, tergantung pada hakim yang memutuskan. Jangan-jangan yang perlu dipertanyakan itu adalah hakimnya, bukan bansosnya. Bisa saja terjadi seperti itu begitu. Maka dengan adanya seperti ini saya kira, dan saya yakin dan saya yakin-yakinnya bangsa kita untuk saat ini tidak sedang baik-baik saja. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.